Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Masih dengan casual update dan ini quick update aja ya. Jadi saya pengen update kondisi hari ini setelah hari Jumat. Ada data PPI, Producer Price Index, ini untuk inflasi. Terus ada kondisi US dan Iran dan ada kondisi terkini dari gold, stock market dan juga Bitcoin. Ya langsung aja teman-teman ya, kita nggak pakai lama ya karena di Malaysia udah jam berapa ya? Kayaknya tadi jam, ya, let me check ya. Udah jam 2.54 guys ya, berarti di Jakarta per saya record video ini udah 1.54 gitu. Langsung aja ya teman-teman ya, jadi update apa yang saya pengen bagiin di video update kali ini. Pertama, S&P 500 hari ini terkoreksi, kembali turun. Nasdaq juga pasti sama karena ngikutin follow up dari selling pressure kemarin ya teman-teman. Terus juga XAU US dollar itu gold sekarang udah ada di kisaran 5.245 dolar dan Bitcoin di sini itu running di kisaran 65.200 dolar ya. Bisa turun nggak? Bisa turun lagi ya teman-teman sebenarnya. Kenapa? Soalnya pertama kita masih ongoing atau on progress pullback atau koreksi yang kemarin saya bahas. Technically-nya sih sebenarnya memang wajar juga untuk dia koreksi karena harga kan lompat dari 62.500 sampai ke 70.000. Terus sekarang kayak di 65.300-an itu hitungannya udah koreksi 60% ya kan, 60-50% lah lebih kurangnya. Jadi sebenarnya normal gitu kan. Tapi yang jadi permasalahan ya, ini saya sambil bacain by the way ya, dari Financial Juice, salah satu website news aggregator yang saya pakai. Di sini sebenarnya lebih hot ya Trump ya. Trump asked about using military force in Iran. Dia bilang katanya I don't want to, but sometimes you have to. Ya, itu karena dia nggak setuju dengan atau nggak suka dengan hasil negosiasinya. Dia ngomong nih kayak gini nih, I haven't made any decision on Iran, not happy with how they negotiate. Ya, maybe I will have a friendly takeover of Cuba. I'm not happy with Iran, but more talks are expected on Friday. Jadi katanya pertemuan yang kedua ini itu lagi-lagi deadlock. Ya, deadlock itu maksudnya buntu, nggak ada jalan keluarnya, nggak ada kesepakatan. Habis itu ada kemungkinan akan ada pertemuan yang ketiga. Tapi di sini kita dapat banyak kabar ya. Jadi dari news yang beredar, saya baca kayak di CNBC lah, terus di mana-mana gitu ya. Ya, udah dapat kabar sih kalau pasukan US ya, military dari kapal carrier yang ngebawa pesawat-pesawat jet tempur itu katanya udah di Lautan Timur Tengah. Jadi ada beberapa sumber menyatakan bahwa kita expect akan ada serangan terhadap Iran dalam kurun waktu atau dalam tempo sekitar 48 jam ke depan. Ya, ini saya nggak tahu ya, kira-kira beneran akan terjadi atau kalau terjadi kira-kira gimana reaksi pasar gitu. Karena sebenarnya per sekarang banget, per detik ini banget ya, yang tadi saya udah bacain gitu. Gold itu naik. Jadi sebelumnya di 5 ribuan terus sekarang udah 5.200 itu naik ya. Stock market turun, Bitcoin turun. Alasannya adalah karena kekhawatiran kan, uncertainty atas kondisi memanasnya geopolitik. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang, obviously yang saya harus menjadi istilahnya reminder buat teman-teman adalah do not overconfident, do not over risking, dan sebetulnya di luar dari kondisi geopolitik tadi, kita juga bisa mengatakan gini guys ya, perhatiin. Ini udah tanggal 28 per secret video ini, already tanggal 28 ya teman-teman. Terus candle monthly closingnya itu hari Minggu. Weekly candle close di hari Senin, ya kan, jam 7 pagi teman-teman. Berarti hari Minggu jam 7 pagi, saya expect nggak ada pergerakan. Karena volatilitas rendah, volume nggak ada gitu kan, Wall Street libur gitu. Tapi order bisa jadi numpuk dan bisa terexecute pada saat Senin pagi, market open. Which means akan ngundang manipulasi gitu. Ya kita tahu ya biasanya manipulasi terjadi di hari Senin di sesi Asia itu udah kayak common banget, udah sering terjadi gitu. Tapi kali ini bisa jadi lebih signifikan karena ada dua faktor tadi.
ya. Satu, candle closing monthly, ya, bergabung dengan weekly. Yang kedua, teman-teman, adalah faktor geopolitik, ya. Jadi Wall Street kalau misalnya mau execute, dia harus execute sekarang banget, detik ini banget gitu, before market close, right? So stock market mereka udah reacting, gold mereka juga udah reacting, Bitcoin ongoing reacting. Tinggal pertanyaannya kalau di weekend, seandainya Trump beneran nih ya, ada serangan dari Donald Trump, karena tadi kita udah lihat ya, I don't want to, but sometimes we have to, ya. Kadang-kadang kita harus gitu. Ya, ini artinya geopolitik kembali memanas, ya kan, eskalasi menjadi eskalasi terjadi dan otomatis akan mempengaruhi pengambilan keputusan para pelaku pasar untuk de-risking, ya, risk on aset mereka. Jadi kalau mereka lebih banyak risk on, ya udahlah kita de-risk aja gitu kan, dalam artian jangan paksain trade di aset-aset beresiko kayak Bitcoin dan kawan-kawannya. So move on and let's see on Monday, ya, Selasa, Rabu, Kamis, next week Friday harusnya akan jadi NFP week, jobs report week as usual, juga minggu pertama dari setiap bulan berikutnya itu akan selalu jadi momen yang lumayan kompleks dalam trading based on my personal experience, ya. Tapi bisa jadi mungkin beda ya experience teman-teman. Cuma kalau buat saya sebenarnya make sense banget karena awal bulan biasanya kita tahu kalau market itu perlu mencari liquidity, ya, perlu mencari direction dulu. Jadi nentuin dulu kayak highest point, lowest point gitu. Manipulasi dikit-dikit, habis itu baru minggu kedua biasanya directionnya lebih clear. Biasanya sih gitu. Tapi anyway, this time will be depend on Donald Trump. So let's see apakah dia akan nyerang Iran mungkin in the next 48 hours, ya. But I don't know, teman-teman, saya juga nggak mau terlalu gimana ya, karena ini beritanya simpang siur guys, ya. Katanya adalah dari US White House, ya, katanya ini dapat informasi dari mana nih, ini gini-gini gitu. Mungkin ya memang Trump udah pernah bilang ya, never tells your enemy, ya kan, your next move, dia bilang gitu. Jadi kayak jangan kasih tahu musuh lu rencana lu berikutnya apa gitu, which is ya make sense gitu kan. Kalau saya boleh sedikit berspekulasi, ya, berdasarkan film-film yang saya suka tonton tuh kayak Black Hawk Down, terus berapa ya, 37 hours ya, 36 hours gitu ya, yang terjebak di padang gurun, terus juga most recent movie filmnya Jack Gyllenhaal, ya, saya lupa tuh apa tuh ya, tapi direkturnya Guy Ritchie, that's my favorite director. Itu juga sama, ya, kita tahu kalau sometimes ya activity militer Amerika Serikat itu ya harus ada operasi yang bisa dibilang jangan sampai ketahuan gitu ya. Jadi dijalankan dengan sedikit lebih, ya, kalau bisa tidak terdeteksi gitu. Begitu hari H tahu-tahu jeger terjadi gitu. Dan saya pikir itu make sense ya, karena lagi-lagi pertemuan kedua nggak ada deal dan mungkin Donald Trump harus mengeluarkan kekuatan militer dengan tujuan untuk nge-trigger Iran supaya segera menyetujui atau segera deal dengan terms yang dikasih sama Amerika. Probably on next Friday, ya, tapi diserang dulu gitu. Jadi babak belur dulu baru lu ayo lu mau nyerang nggak lu gitu kan. Probably kayak gitu. Maybe teman-teman ya, but I don't know guys ya. Jangan dengerin juga ya spekulasian saya. But anyway guys, the overall idea yang saya pengen sampaikan adalah saat ini uncertainty meningkat karena risk itu geopolitik, eskalasi, dan otomatis my personal view ya, as a trader teman-teman, kalau saya terakhir ada beberapa transaksi perform dengan baik, terutama di hari Jumat ini. So saya bersyukur banget dengan rezeki yang bisa didapat ya teman-teman. At least bisa mengcover sebagian losses dan masih ada sisa plus profit yang oke lah buat nutup gitu ya di akhir bulan. So I'm just gonna wait from the market ya, at least until next month ya, until next week maksud saya. Ya, so kita lihat dulu pergerakan market kayak gimana dan nantikan ya update kita berikutnya. Anyway guys, kalian mau inform buat teman-teman yang tergabung di SAG periode bulan berikutnya,
sepertinya fokus saya juga akan ke sana. So, saya akan lebih konsentrasi ke materi. Kita akan live session di hari Senin. Kita akan ketemu teman-teman untuk webinar di hari Rabu. So, see you guys there. Okay? God bless to everyone. Have a nice weekend. Cheers, guys. Bye-bye.